92,5 Maestro FM House with the Sound. Balik lagi di Ladies Talk barengan sama Elke, para ladies, Pak Produser Iki Hans, ada Mbak Inoy juga ya, bareng-bareng sama kita ya. Kita bareng-bareng nih, Sobat Maestro udah ngobrol-ngobrol seru banget dan emang gak kerasa banget ya kalau udah ngomongin tentang restored heart. Ini membuktikan bahwa hati-hati kita memang perlu dicek. Iya, perlu diteliti. Perlu, benar banget. Perlu dicek, perlu ada medical check up tentang hati kita sendiri. Nah, aku punya pertanyaan nih, Mbak Inoy, sempat keputus tadi ya. Kita Apa balik tuh? lagi ke permasalahan yang sempat diangkat sama Pak Produser nih. Tadi kan sempat ngomongin tentang single parent nih ya. Nah, di sekitar kita kan memang ada beberapa teman-teman yang memang tidak seberuntung yang lain begitu ya. Yang orang tuanya memang nggak lengkap gitulah istilahnya. Apalagi mungkin ada teman-teman yang diizinkan untuk secara tidak lengkapnya tuh nggak enak gitu ya, Mbak Inoy. Kalau misalnya kayak ditinggal meninggal gitu kan ya, mau apalagi Tuhan Yesus yang ngomong gitu kan, Tuhan Yesus yang panggil gitu kan. Ini mungkin ditinggalnya secara tidak enak gitu ya. Nah, tadi kan udah sempat dibahas, Mbak Inoy itu kasih warning kan ke kita. Makanya kalian kalau jadi orang tua nanti yang benar apa segala macam, pola asuh itu baik, harus yang baik segala macam. Gimana mengatasi yang sudah terjadi nih, misalnya Mbak Inoy. Oke. Nah, orang ini harus gimana? Gitu. Orang ini harus gimana? Jika dia menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia akan bisa mudah kita giring kepada manusia baru. Manusia baru itu bicara tentang apa? Perubahan pola pikir, perubahan hati. Nah, pertanyaannya adalah orang-orang yang merasa tidak seberuntung teman-temannya yang lain karena dia nggak dapat keluarga yang lengkap, situasi itu sudah terjadi, itu kan pasti akan ada manifestasi-manifestasi dalam bersosialisasi ya. Kalau berkomunikasi dengan temannya cerita apa tentang kebahagiaan, dia ngerasa, enak lu ya, gua enggak, itu kan iri hati. Itu kan ada self pity di sana, ada rasa mengasihani diri sendiri, sehingga dia hidup di dalam rasa mengasihani diri sendiri itu, dan dia lupa bahwa dia manusia baru ciptaan Kristus, di mana Tuhan itu memberikan satu kebebasan di dalam roh dan jiwa kita. Nah, permasalahannya, jiwa ini inginnya banyak, maunya banyak, tapi tidak semua keinginan jiwa itu bisa terpenuhi. Artinya ada dua kerajaan nih saya bilang, yaitu kerajaan keselamatan dan kemuliaan, tapi iblis, kerajaan iblis dan kerajaan surga. Iblis tuh suka kalau dia mengintimidasi manusia itu dengan intimidasi di dalam hati dan pikiran, terutama di hati, di jiwa, bahwa kamu nggak seberuntung Elke, kamu nggak seberuntung temanmu, kamu dibeginiin, Tuhan ini. Itu kan untuk supaya mengetrek manusia untuk membenci Allah, untuk nyalahin Allah. Kenapa sih kok gue diperlakukan seperti ini? Orang tua saya meninggalkan saya yatim piatu, bla 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 bla. Jadi intimidasi iblis itulah yang harus diserahkan kepada Tuhan untuk Bapak pengakuan tadi ke Bapak, aku ini suka iri hati dan kecewa dengan situasiku. Jadi orang ini juga harus bisa kita bantu untuk mau mengakui dulu tuh, dia punya perasaan itu enggak di dalam dirinya. Karena kalau dia nggak sadar, kita perlu memberitahu. Karena kasihan juga bahwa sebetulnya kecemburuan kepada situasional tadi itu dasar daripada jiwa dia yang tidak terpenuhi keinginannya untuk dapat perhatian yang utuh dari fungsi orang tua. Artinya jadi kayak ada figur yang hilang gitu ya. Figur yang hilang, tapi dipakai oleh dia. Figur yang hilang ini, iblis itu mengintimidasi pikiran kita bahwa lu nggak disayangin Allah, kamu nggak dicintai oleh Tuhan. Buktinya kamu tidak punya fungsi, tidak pernah merasakan fungsi daripada ayah. Itu terus. Nah, itu yang saya sebut bahwa di dalam Kristus kita adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang sesungguhnya yang baru sudah datang. Artinya ada langkah-langkah spiritual di sana untuk menunjukkan kepada dia bahwa keberhargaannya diri dia di dunia ini setelah mengenal kasih Kristus itu luar biasa. Meskipun kamu nggak dapat fungsi ayah, tapi kamu mendapat kepenuhan itu dari Kristus. Dan otomatis kalau dia menyadari itu fungsi ininya lama bukan lama, itu tergantung orangnya. Kalau dia memang mau benar-benar ditolong, dia mengakui, dia bisa menerima situasi itu, dia mengasihi dirinya sendiri, dia melihat keberhargaan dirinya itu karena Tuhan itu memberikan kepada dia rasa sayang dan lain sebagainya, dia akan cukup.
dapat itu dari Allah. Tapi kalau dia ngerasa ya tapi kan aku juga butuh perhatian dari manusia, ya wajar gitu. Nah tapi lingkungan sekitar juga perlu untuk selalu mengingatkan dia bahwa kamu nggak perlu self pity, karena di dalam self pity itu adalah manifestasi dari salah satu kepahitan di masa lalu. Karena ada keinginan jiwa yang tidak terpenuhi tadi. Iya. Gitu. Nah, Berarti ya perlu teman-teman ya, perlu teman-teman yang mensupport dia bahwa dia itu berharga di mata Tuhan. Dia itu mulia. Jadi perlu juga ada satu sesi menurut saya untuk menunjukkan kepada dia bahwa negatifnya, kekurangannya dia adalah nggak punya kasih sayang ini. Tapi apa yang Tuhan sudah kasih ke kamu? Jadi kita arahkan ataupun kita berikan encouragement kepada orang ini untuk memiliki ucapan syukur atas hidup dia. Karena hidup kan nggak semata-mata cuman karena aku punya orang tua atau bapak atau ibu. yes. Tapi Betul. banyak hal, kamu punya anak, itu kan luar biasa. Kamu punya orang yang mengasihi kamu, teman-teman kamu punya segala sesuatu yang lainnya. Jadi jangan kembali tuh seperti pembicaraan kita waktu itu. Jangan melihat satu kesalahan ataupun situasi kecil yang tidak sempurna yang kita inginkan, tapi kita melupakan berkat Tuhan yang kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita yang jauh lebih besar sebetulnya. Itu sih di sana. Jadi hampir semua kebutuhan jiwa itu tidak terpenuhi, bahkan terlukai. Itu yang mengakibatkan dia selalu tidak merasa bersyukur akan apa yang sudah dia terima dari Tuhan yang belum tentu temannya juga punya loh. Benar. Ya. Karena konsennya ke yang kurangnya terus ya. Dia selalu fokusnya kepada kekurangan dia. Jadi teman-temannya, ini saran Inoy, kalau pas dia Elke lagi menceritakan sesuatu tentang hubungan suami dengan anak, terus dia kemudian ada rasa menarik diri untuk mungkin dia ngerasa, ya enak ya kamu ya, memang punya suami yang kayak gitu, aku nggak pernah ngerasain gitu. Elke langsung balikin, coba kamu punya sesuatu apa yang saya nggak punya. Jadi orang seperti ini biasanya harus ditunjukkan kepada realitas bahwa you have something loh. Iya, you are lucky gitu kan. Iya. Karena dia butuh itu. Dia butuh dibukakan pola pikirnya, hatinya, kesehatan jiwanya bahwa Tuhan tetap mengasihi dia. Keberhargaan dia di mata Tuhan itu is more important rather than kamu punya sosok keluarga yang lengkap. Buat apa punya sosok keluarga yang lengkap kalau tidak berfungsi dengan benar juga orang tuanya? Iya. What's the problems gitu loh. Jadi Elke perlu juga menyampaikan kepada dia gini, kelengkapan ataupun kesempurnaan di dalam rumah tangga yang ideal ada bapak dan ibu. Belum tentu juga bisa membuat kamu bersukacita dan bersyukur jika kamu tidak meletakkan dasar jiwamu itu kepada kasih Kristus. Karena kamu akan tetap selalu merasa kurang, punya ibu juga ngomel, punya ayah juga ngomel. Iya. Karena nggak punya rasa syukur di dalam hidupnya, gitu. Begitu sih. Apakah kurang lebih muka-muka menjawab ya untuk orang-orang yang tidak memiliki ucapan syukur, padahal dia sebetulnya sudah dapat banyak hal lain, tapi yang diingat selalu masa lalu dia yang tidak mendapatkan cukup kasih sayang di keluarga gitu. Ya benar banget. Jadi itu bukan harusnya jadi alasan untuk kita nggak bisa move on ya, Mbak Inoy ya. Tapi jangan salah loh. Ada orang-orang yang senang hidup di dalam self pity. Untuk manipulatif orang lain. Ingat baik-baik. Jadi gini, sebetulnya disengaja dia nggak mau disembuhin. Itu sebagai senjata dia. Ada. Aku mau kasih satu cerita. Situasi yang saya hadapi beberapa waktu yang lalu. Jadi kebetulan Inoy itu sedang saya punya teman gitu ya, sama Mas Hendar. Tiba-tiba teman saya ini seumuran kita. Minta tolong Inoy untuk ibunya pengen konseling dengan Inoy. Lucu ya, aduh tante-tante konseling sama saya, kayaknya saya juga merasa. Singkat cerita, ternyata dari pembicaraan itu sudah usia lebih dari 67 tahun ya, hampir mendekati 70. Yang dia ceritakan itu satu kekecewaan dia terhadap pasangannya. Di mana sebetulnya setelah saya telusuri, saya tanya lain sebagainya, nggak ada masalah loh sebetulnya. Dari segi ekonomi mereka sangat-sangat wealthy, punya anak yang sangat baik, tapi dia hanya cemburu karena di masa tua, di masa lalu suaminya itu kurang memberikan perhatian ke dia. Dan dia menganggap bahwa suaminya lebih memperhatikan kepada karyawan-karyawannya. Dan ini dipupuk terus. Nah waktu Ina mengatakan bahwa ada hal-hal yang perlu diperbaiki misalnya, jangan merasa cemburu lah dengan orang lain. Kamu kan suami istri.
Ya udah Om, dia nggak mau. Sebetulnya lebih kepada setelah sesi beberapa kali ketemu, saya mengambil kesimpulan bahwa memang tidak mau disehatkan karena dia mau pakai senjata itu karena dia takut hidup sendiri di masa tua, dia takut anak-anaknya menikah, dia takut suatu saat suaminya pergi. Jadi itu memang dipakai untuk memanipulatif orang sekitar. Dan umur segitu, itu sebabnya saya tadi bilang, umur seseorang tidak menentukan kedewasaan dia di dalam spiritual. Gitu Kak. Sengaja, jadi Dia sengaja temenin dong gitu ya. Ya, dia sengaja. Nah, cerita sebaliknya adalah anak masih berumur 23 tahun. Dia sangat di-abuse sekali oleh orang tuanya karena beda agama orang tuanya dan lahirlah anak ini. Yang terjadi adalah satu Chinese, satu pribumi. Apa yang terjadi? Ini ibunya mau tidak mau harus convert ke agama bapaknya, tapi anak ini karena anak yang pertama dianggap oleh keluarga yang dari pihak ibu Chinese ini anak pembawa sial. Jadi anak ini benar-benar tidak mendapatkan satu treatment sebagai anak, diperlakukan sebagai seorang anak yang baik. Apa yang terjadi? Anak ini umur 18 tahun benar-benar diperlakukan tidak baik lah. Singkat cerita, Tuhan tuh baik, Tuhan tuh sayang. Anak ini menyadari bahwa tidak ada orang tua yang mengasihi saya, tapi saya punya Tuhan Yesus. Dan anak ini di umur 23 tahun memutuskan bahwa dia mengampuni orang tuanya dan dia hidup luar biasa. Dan sampai hari ini dia sudah memiliki suami dan 2 anak dan cara mendidiknya dia sangat berbeda sekali dengan orang tuanya waktu itu. Jadi dari sini beda banget, satu anak umur 23-24 tahun, dia tahu bahwa apa yang harus dia restore hatinya, apa yang perlu diperbaiki, dipulihkan. Yang satu usia 68 tahun tapi masih hidup seperti itu. Jadi sebetulnya dalam hal ini adalah yang tadi saya bilang, mau nggak dia mengalami pemulihan hati, mau nggak kamu itu dipulihkan, dan itu harus diputuskan oleh dirinya sendiri. Kalau memang perlu dibantu ya bisa ditolong oleh konselor atau psikiater ataupun psikolog. Permasalahannya adalah seringkali ada beberapa orang yang seneng berkutat di dalam dosa masa lalu gitu. Ya, Mbak Inoy tadi itu si wanita 70 tahun tuh ya, dia udah cukup semuanya, tapinya ternyata lukanya tuh bukan luka lah, cuma scratch doang gitu ya, bahwa si suaminya terlalu memperhatikan pegawai misalnya gitu ya, dan which is itu udah lama banget dong, pasti kan suaminya lebih tua gitu ya usianya kan. Nah, terus gimana dong? Karena kayaknya memang susah kan, maksudnya kayak pengen sembuh atau tahu sih itu cuma segitu doang, tapi kok berbekas-bekasnya buat gua, kok penting banget sih buat aku. Nah itu tuh apakah si pihak ketiga, misalkan Mbak Inoy gitu ya, harus ngomong sama sang suami, suami sekali-sekali lu giniin istri lu deh, biar istri lu nggak begini. Nah, harus gitu-gituan apa nggak sih? Waktu kondisi si ibu ini, harus saya katakan karena yang meminta kepada saya itu adalah anaknya, karena anaknya ini juga ngerasa, aduh kok seperti ini orang tua saya gitu ya. Something wrong with my mom. Betul, saya bicara kepada anaknya untuk kamu sabar, kamu doa, kamu beritahu karena ibumu tahu firman. Dan dia ngakuin loh, ya Tuhan gini, tapi saya begini. Jadi selalu ini saya tahu, tapi ini tapi. Jadi seakan-akan dia menyalahkan Tuhan juga gitu. Kenapa kok Tuhan begini? Padahal Tuhan itu tidak melakukan hal buruk dalam hidupnya. Dia aja yang ngerasa nggak terpuaskan jiwanya. Jadi dalam hal ini bicara kepada anak untuk bisa memahami ibu, untuk dengarkan saja kalau dia ngomel, arahkan kepada firman Tuhan bahwa sikap ibunya yang tidak benar. Demikian juga kepada suaminya. Akhir cerita yang saya sarankan lebih kepada membuat damai sejahtera aja di keluarga itu, supaya ibu ini juga tidak merasa tersingkirkan atau selalu merasa dihakimi. Jadi ada hal-hal kapan ditanggepin, kapan nggak perlu ditanggepin begitu. Karena kadang-kadang dia itu cuma butuh perhatian doang gitu loh. Betul. Kadang-kadang obatnya kan cetek banget gitu ya, tapi kan sekitarnya kan nggak ngeh bahwa obatnya itu gitu kan. Oh jadi wajar ya buat dikasih tahu seperti itu. Menurut saya kalau situasi yang seperti yang saya hadapi waktu itu sangat wajar, karena sebetulnya anaknya juga udah capek. Nah, dia pengen divorce. Jadi kebayang nggak umur 70 udah pengen divorce. Nah, masalahnya tuh di sana sampai anaknya minta tolong Ino untuk bicara dengan mamanya. Yang saya katakan cuman gini, Tante, jika Tante mau divorce di usia sekian, Tante bisa punya uang kok. Divorce saja, Tante lakukan aja, nggak apa-apa. Tapi firman Tuhan nggak boleh, kan Tante pengen divorce, boleh kok, silahkan aja. Dan dia nggak berani. Jadi sebetulnya omongan divorce itu hanya untuk
self pity Yes. tadi loh. Ya. Menggertak doang, menggertak. Tapi untuk keluarganya kan jengkel ya. Ini kenapa sih Iya. mama itu selalu minta untuk divorce. Jadi saya bilang ke anak-anaknya, iyain. Mama pengen keluar dari rumah, iyain. Apakah berani? Jaminan Belum tentu. 1000% nggak akan berani. Dan memang nggak akan kejadian. Karena sebetulnya dia bukan butuh ngomong divorce ataupun keluar dari rumah, minggat lain sebagainya. Iya. Lebih kepada untuk butuh perhatian. Betul, pengen diperhatikan Cuma itu sedikit doang. lebih. Kalau mau divorce ya umur 27 atau 30 ya bukan umur 70 tahun, bener nggak sih? Benar, Mbak In. Sampai omongan ini udah agak kasar gitu ya. Saya cuma ngomong, tante nggak perlu divorce, mahal biayanya juga ngeluarin duit. Tunggu aja sebentar lagi juga meninggal kok tante. Kalau keluar aja nggak usah bilang-bilang. Untuk supaya dia terbuka otaknya, biasanya yang kayak gini tuh perlu sebuah kata-kata yang lebih keras. Belak-belakannya Ina juga gitu ya. Untuk gini loh, umur segini mau divorce, terus apa sih? Ya terus Terus sekarang goalnya apa? apa? Goalnya kemana? Kita nggak pernah tahu hidup kita, tante. Kenapa nggak mengucap syukur sih? Anak-anak sehat, ada suami, coba dinikmati masa tua. Karena dia akan selalu iri. Ino enak ya punya Hendar kayak gini. Ino enak ya Hendar begini ini. Saya bilang tante, rumput tetangga selalu hijau karena disirami. Coba kalau tante menyirami rumah tangga tante dengan melakukan ini. Ini saya rasa tante juga sama hijaunya kok. Coba mulai ajak suaminya, ayo dong aku temenin makan. Pasti ditemenin kok. Karena tante selalu berasumsi dia nggak mau nemenin saya makan. Pasti dia ngajak karyawannya yang makan. Nah, hal-hal kayak gini loh, asumsi-asumsi di dalam pikiran yang mengakibatkan dia sakit sendiri. Jadi orang ini kayak menyakiti diri sendiri gitu loh. Hatinya tuh disakitin terus dengan hal-hal yang nggak benar gitu. Nah, itu sama dengan temannya Elka tadi. Netting. Ya. Jadi orang-orang yang selalu cemburu dengan situasi orang lain selalu envy. Jadi bukan jealous ya, itu lebih kepada envy dalam hidup seseorang. Itu pasti ada sesuatu di dalam dirinya yang belum terpuaskan, belum terpenuhi, dan itu Setuju. kalau tidak dibetulkan di dalam keberhargaan dia di mata Allah, kita kembalikan ke dasar firman Tuhan bahwa kamu berharga di mata Allah, kamu mulia. Agak sulit dia karena dia sendiri tidak pernah tahu bahwa hidupnya itu berharga di mata Tuhan gitu loh. Nah, itu kira-kira. Nah, cuman kan banyak banget orang-orang yang nggak ngeh loh kalau seseorang yang di dekat kita tuh dia tuh lagi luka hati. Sebenarnya dia tuh lagi luka loh hatinya loh, makanya dia tuh kayak gitu-gitu. Yang ada kan orang main ngejulitin, main negative thinking, main bikin asumsi sendiri kan, benar nggak? Iya, Nah, karena tidak terlihat dari luar loh. Betul. Aku kepengen belajar nih dari Mbak Inoy nanti sesi selanjutnya ya. Tolong kasih tahu sama kita itu ciri-ciri orang lagi luka hati itu yang kayak apa gitu. Tadi sebetulnya udah dicek loh di mental check yang banyak, tadi. Yang banyak 1, 2, 3, 4, 5 kira-kira ya apa gitu. Misalkan yang tai lalatnya di pinggir, misalkan. Iya. Karena ingat baik-baik. Atau yang rambutnya keriting. Atau yang poniman kayak Inoy gitu ya. Aku tadi inget Ricky tadi sempat bilang begini, aku kan jaim di awal-awal supaya orang nggak kelihatan. Itu firman Tuhannya pun ada loh di Amsal 14 bahwa di dalam tertawa pun hati dapat merana. Ya. Dan kesukaran dapat berakhir dengan kedukaan. Artinya orang bisa tertawa, tapi hatinya teh merasa sepi, hatinya merasa ya kosong. Dia kosong. Tapi ada orang yang berduka, tapi dia bisa juga mengucap syukur atas duka citanya itu. Oke, kita nanti balik lagi nih teman-teman ya. Ini udah habis ya, Ci? Habis dong. Oke lah kalau begitu. Kita harus break. Kita sekarang nanyanya di udara ya, nanya habis nggak habisnya ya, luar biasa loh. Ya, biarin lah. Emangnya sudah 4 sesi gitu? Belum. Maksudnya ini udah. Oke. Masih ada 1 sesi lagi nih Sobat Maestro. Kalau teman-teman masih pengen dengerin lagi nih ya. Aduh penasaran nih, masih banyak yang mau ditanyain. Langsung aja 081321000925 terbuka untuk Anda. Dan buat teman-teman juga yang mungkin kehilangan sesi 1-2-nya nih, cuma sesi 3-nya doang, langsung cek di YouTube Maestro ya, Maestro Radio Bandung. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Ladies Talk. Nah, Fang.
Iya nih, Cipang belum ngomong nih. Langsung aja bisa kok dia jawab. Ayo Soalnya coba. nggak kebagian ngomong terus, jadi udah saya silent dulu aja sampai ada Nah, waktu. sekarang Ya udah, sekarang sesi 4 gue sesi diam. 4 Fang Jangan yang tadi dulu aja, nggak apa-apa, masukin aja tadi yang Oh, sudah. apa, ciri-ciri Langsung luka aku- hati. Gini ya, caper secara berlebihan. Nanti. Oh, nanti. Kok, opening dulu. Ayo. Belum dimatiin lagi tuh. Terus si Rikian lagi ngapain kamu? Dia lagi luka batin, lagi inner healing sendiri dia. Bener healing. Yuk, gas. Siap? Tunggu, belum. 3, 2, 1, go. Hai Sobat Maestro, gimana hari ini? Udah healing belum? Kalau jadi healing ya kan? maksudnya Kita udah ke puncak apa gimana? mau ke Swiss kalau kata Pak Produser sih bilangnya. Ya untuk semua teman-teman yang kepikiran ya begitu pandemik kayaknya aduh pengen healing, hatinya Iya, kayaknya lagi lelah gitu kan ya. Mau me time. Gue pengen me time nih, hati gue kayaknya lagi rontok nih aduh ya ampun. Kalau kata Mbak Inoy sih ya, rontoknya hati kamu itu ya, mau rontok mau enggak itu sebenarnya cuma konsennya ke diri kamu sendiri. Coba tanya diri kamu sendiri deh gitu kan ya, bukan gara-gara ini gara-gara itu sebenarnya gara-gara kita sendiri ya Mbak Inoy Bukan ya. dari luar ke dalam, tapi justru dari dalam keluar. Apa yang terpancar dari luar itu memancar dari hati, kan? Bener nggak? Apa yang kondisi hati kita itu akan memancar keluar. Dan orang lihat ya. Dan orang lihat. Dan kamu nyalain Bener orang banget. lain. Ih, gara-gara Fang nih gue kayak gini. Lah. Ini Mbak Inoy, aku tuh punya temen. Ini satu nih cowok nih ya, si temen ini. Ya bukan Ricky ya? temen amat gimana gitu. Ya sama sih. Jidatnya sama-sama luas gitu sih memang. Wow. Tapi maksudnya ya, orang ini tuh ya PD-nya super tinggi luar biasa. Tuhan Yesus tolong dia pokoknya gitu ya. Nah, tapi maksudnya saya tuh kan kalau yang saya tahu orang kalau yang luka hati kan kebanyakan dia kayak withdraw gitu, kayak merunduk apa gitu ya, piti gitu ya. Itu kalau orang yang terlalu Sombong. saya selalu gitu ya, yang kayak kalau kayaknya paling bener banget sih, heran deh. Itu tuh sebenarnya dia ada luka juga nggak sih ya gitu. Aku pengen tahu banget tuh ciri-ciri orang yang sebenarnya dia tuh luka hati gitu. Oke, tadi di awal sesi kita sudah sempat bahas tentang mental check up, benar nggak? Nih ya, mendingan dicatat nih ke ciri-ciri ini nih, mental check up. Nih ya, bentar. Mudah marah nggak kalian? Dikit-dikit gampang banget marah. Cepat tersinggung nggak? Saya ngomong sama Fang yang tersinggung Elke. Nah itu kan aneh. Bener. Saya ngomong sama cewek, Christine yang tersinggung. Nah kan lucu. Nah Ya, betul. ingin balas dendam, gampang banget untuk gini. Awas ya, lihat aja nanti. Awas ya, lihat aja nanti. Wah, aku dulu gitu. Ya, minder, tidak percaya diri. Padahal dia cantik, dia pintar, tapi selalu dia minder. Enggak, jangan enggak aku enggak gitu. Aduh, Masa itu sih aku begini? dong berarti ya. Nah, jangan. Bukan. Tertolak, menyakiti diri sendiri, tertolak. Jadi dia itu ngerasa dia tidak kehadirannya itu nggak diterima oleh lingkungan sekitar. Padahal ya enggak gitu loh. Ngumpul semua nih kita, tiba-tiba dia datang. Misalnya katakanlah dia saltum gara-gara dress code, dia nggak pakai baju seperti dress code, semua merah, tiba-tiba dia putih sendiri, lah langsung dia minder, langsung dia merasa bahwa aku tertolak, gue pasti begini ya, gue gini ya, gini, padahal ya nggak apa-apa gitu loh. Iya benar. Nggak akan kiamat juga gitu kan. Nah, ingin selalu menang, tadi tuh ini menjawab nih. Ingin selalu menang, merasa paling tahu segala hal, menyombongkan diri, flexing tuh. Nah, zaman kita perlu hati-hati tuh. Itu bagian flexing dari tuh sakit. Oh my god. Oh, kita lihat dulu. Kalau kamu normal, Ada levelnya kali. Yes, betul. S2, S3, S4-nya marketing itu kan perlu juga diketahui ya. Benar nggak sih? Kalau memang kita mau pamer-pamer tapi ternyata itu mobilnya Titin, bukan mobil saya, tapi saya upload di sosial media saya, something wrong dong dengan diri saya, misalnya kayak gitu. Iri hati, suka berprasangka buruk, caper, cari perhatian secara berlebihan gitu ya, ke lawan jenis gitu ya, putus asa, netting, suka membuli, sombong, berkata-kata kotor, tidak sopan, kasar, mudah bercaci maki. Responnya teh pokoknya semua kebun binatang aja. Mencuri, klepto,
berbohong, sembunyi-sembunyi, dan berontak pada otoritas. Berontak pada Denial otoritas. ada nggak tadi? Denial. Ada. Jadi dia suka cari-cari alasan untuk sesuatu hal yang misalnya dia salah, dia tidak mudah mengakui salah. Tapi gini, aku tuh nggak ngelakuin ini bu karena begini, itu Elke tadi. Aku nggak ngelakuin ini karena ini, aku ini. Dari excuse untuk sesuatu yang akhirnya seakan-akan itu dia bisa begitu karena orang lain. Padahal dia yang lupa mengerjakan tugas itu. Ma, aku nggak gini. Itu karena tadi Koko gini, ini gini. Nah, itu orang tua harus mulai mengingatkan tuh. Koko nggak ngingetin kamu les, ini tanggung jawabnya Koko atau tanggung jawab kamu untuk les. Misalnya dia nggak mau les, misalnya seperti itu, hal kecil loh. Ya. Itu hal kecil yang perlu kita mulai didik juga anak-anak kita untuk mudah minta maaf, memaafkan, dan juga bisa menerima dirinya sendiri segala kelebihan dan kekurangannya dia. Itu kira-kira gambaran daripada mental check up yang perlu kita lihat di sekitar kita gitu. Tapi kita juga nggak boleh mudah menjudgment orang. Wah, Elke ini luka batin nih. Iki luka batin ya, nggak gitu juga gitu loh. Iya. Emang lu Tuhan apa? Ya. Coba Inoy pengen tahu dari Fang tadi ada waktu kita istirahat dia mau nanya sesuatu yang lainnya, tolong kasih kesempatan dulu ya buat Fang. Oke. Silakan, dia luka batin, nanti dia luka batin. Sembarangan. Nah, jadi tadi balik ke yang waktu sesi-sesi sebelumnya kan kata Mbak Inoy kan maksudnya kalau orang luka batin, orang itu sendiri mau nggak gitu ya? Dianya sendiri mau nggak, tahu nggak gitu buat dibenerin. Nah misalnya si orang ini tahu dan misalnya dia sendiri mau gitu ya, mau untuk memperbaiki, menyembuhkan luka hatinya dia mungkin dari pengalaman dia masa lalu, pola asuhnya gitu ya, karena memang ada terjadi gitu ya. Pola asuhnya dia dulu orang tuanya tuh selalu mendiskreditkan dia, jadi dia selalu dianggap tidak ada apa-apanya dibandingkan adik kakaknya yang lain. Nah, tapi kalau misalnya dia mau dan dia sadar, tapi kalau pasangannya nggak sadar dan nggak mau, sementara kita dari luar ya, kita lihat kondisi keluarga ini tuh nggak ada komunikasi gitu, nggak ada komunikasi, jadi si istri berjalan sendiri, suami berjalan sendiri gitu. Jadi kalau istrinya ngomong apa, suaminya cuma dengar, oh ya, udah gitu, gak ada penyelesaian. Nah, jadi kita mikirnya ini dua-duanya tuh memang kayaknya punya luka masa lalu yang harus dibereskan. Tapi kayaknya dua-duanya gak sadar. Nah, gimana Mbak Ino? Kalau mungkin yang ceweknya kita bisa deketin, tapi kalau pasangannya gimana gitu? Jangan menjadi pahlawan untuk hidup orang lain. Nah, ya gimana? Tapi kita ngelihatnya teh ya, kan maksudnya teh kasihan gitu, maksudnya kita ngelihatnya karena aduh kok gitu sih gitu, tau nggak gitu. Dari apa yang Fang sampaikan, ada satu hal yang sangat prinsip buat saya, yaitu siapa yang mau. Pada saat pemulihan hati, istrinya yang mau. Dampingi istri ini sampai dia bisa menerima kondisi suami, sehingga mereka menyelesaikan permasalahan rumah tangganya nanti di internal mereka dengan kondisi istri sudah sehat lebih dahulu. Itu kembali kepada sesi kita sebelumnya, bahwa ada satu dari dua pasangan ini, dari satu pasangan, salah satu yang harus melakukan fungsi terlebih dahulu untuk dia bisa membuat sehatnya rumah tangga mereka. Karena kalau apalagi mereka tahu tentang firman, dia tahu Tuhan, bahwa sayang, lain sebagainya. Mazmur 147 ayat 3 itu berbicara tentang luka batin ataupun segala sesuatu masalah dalam kehidupan itu pasti bisa disembuhkan. Artinya begini, meskipun suaminya sepertinya tidak ada respon, karena dia ngelihat selama ini istrinya juga masih jengkelin. Sama. Tapi kalau istrinya sudah sehat, kayak kemarin waktu Mas Hendar kena positif, Inoy masih negatif, kemudian saya kena, yang tadinya kita pisah ranjang, kita akhirnya memutuskan untuk enggak, kita jadi satu aja, isoman bareng, dan bisa kita sehat bareng-bareng. Jadi ada satu keterikatan, itu dari urusan sakit ya, sakit yang fisik jasmani. Nah, sakit jiwa memang harus ada
salah satu pihak dulu di dalam sebuah rumah tangga, kalau dua-duanya idealnya mau disehatkan. Tapi kalau tidak, salah satu sehat, saya kok tetap percaya bahwa pasangannya akan menyelamatkan pasangan yang satunya, Fang. Tapi kita sebagai pendamping ataupun teman yang mau mendampingi mereka, tidak boleh menjadi pahlawan untuk intervensi lebih dalam di pasangan tersebut. Karena akan bahaya kalau ternyata di mata pasangannya, di mata si suami, Fang lebih menyenangkan nih cara treatment dia dibanding ke istrinya. Sedangkan istrinya itu lagi kita dampingi untuk disehatkan. Ini yang bahayanya. Jadi biarkan pasangan tersebut, pendampingannya adalah yang wanita dengan yang wanita, sehingga pasangannya tersebut yang akan menolong si suami itu. Misalnya dulu nggak bisa komunikasi karena istrinya sudah punya cara untuk dia ngerti, aku mau sekarang mulai mendekati suamiku lebih dahulu untuk komunikasi. Dia membuka komunikasi lebih dahulu dibandingin sebelumnya, suami akan melihat perubahan itu. Jadi tetap buah daripada sehatnya hati seorang istri yang dirasakan oleh suami, itu yang akan merubahkan suaminya untuk akhirnya menyadari bahwa, oh aku juga perlu loh untuk menyehatkan diriku ataupun merubah respon-responku terhadap pasanganku. Gitu, Fang. Berarti memang nggak apa-apa ya kita mendekati dari Nggak si apa-apa. istrinya dulu gitu ya. Nggak apa-apa, sangat Biar tidak dia dulu apa-apa. Ya. Karena kan firman Tuhan sudah berkata bahwa suami istri itu dari dua menjadi satu. Jadi sebetulnya Fang pun sedang menyehatkan secara spiritual jiwa daripada suaminya melalui istri. Oh, oke. Benar. Kira-kira kebayang ya Fang ya, karena gini misalnya nih, ya. dulu Inoy katakanlah misalnya nih aku pakai analogi suami istri gitu ya, Inoy dan Hendar misalnya, Mas Hendar teh nggak bisa mengungkapkan isi hatinya, diem aja padahal dia sebetulnya kesel dengan saya. Nah saya nggak tahu diri, ya saya antepin aja, ya akan gitu terus Fang. Ya. Tapi waktu saya tahu bahwa saya harus mulai dulu deh, saya minta maaf, saya memperlakukan suami saya dengan lebih nice gitu. Aku minta maaf ya, kira-kira kamu kemarin kesel gara-gara apa ya? Kan membuka pembicaraan. Suami akan jawab, iya ya aku jengkel banget kamu kemarin begini. Nah terjadilah komunikasi sana. Artinya memang harus ada salah satu pihak yang sehat secara jiwa untuk disehatkan hatinya, untuk membuka sebuah atau membangun sebuah rumah tangga baru, komunikasi di dalam suami istri itu. Kita menolong di dalam orang yang mau aja dulu gitu. Iya. Gitu. Kalau dua-duanya nggak mau, nah itu agak sulit, Fang. Nah iya, kalau dua-duanya nggak mau ya udah karep ya. Tinggalin aja, Fang. Bye-bye my love gitu. Bye-bye. Kalau misalkan apa? aku dulu dikit. Oke. Kalau misalkan Mbak Inoy tadi si orang aneh tersebut gitu ya, si orang aneh tersebut tapi istrinya tidak merasakan keanehan tersebut gitu ya, mungkin karena istrinya blow on atau gitu. Blow on atau cintanya sama mati, tapi kita teman-temannya ngerasain, aduh lu teh apa sih gitu. Do we have to do something on them atau nggak perlu ya? Kamu ngapain intervensi urusan rumah tangga orang kalau mereka merasa rumah tangganya bukan urusan rumah tangga, tapi saja. Pada saat mereka lagi barengan sama kita gitu kan, lu mengganggu banget gitu. Something wrong with your heart. Bukan pasangan itu. Responmu, kenapa kamu terganggu dengan itu? Bukan saya doang, teman-teman semuahan gitu. Saya tetap melihat satu situasi, jika yang bermasalah Fang dengan suaminya, tapi waktu dia ketemu dengan Inoy, aku nggak merasa nyaman, something wrong with my heart. Aku loh, baru ketemu Fang sekarang, kenapa aku nggak suka? Ada apa nih dengan diri saya? Berarti sebetulnya perlu di restoring heart-nya, itu saya, bukan Fang dan pasangannya. Itu yang tadi saya bilang. Mungkin karena kita mengharapkan lebih mungkin ya. Betul. Jadi karena kalian melihat bahwa kudunya dalam pertemanan, jadi akrab dong sama kita atau gimana? Hey, you cannot change people. Iya, betul. Tapi responmu terhadap situasi itu. Jadi sebetulnya yang harus dicek, mental checknya adalah teman-temannya ini julid banget sih gitu loh. Iya benar. Sibuk amat urusan orang ya? Gitu. Kecuali mereka secara belak-belakan memang menyakiti hati kalian. Misalnya kasar suaminya ke teman-temannya, kamu nggak boleh bergaul, ini jangan sama Titin, ini. Nah itu lain cerita, dia udah buka konfrontasi kan. Nah itu perlu kita bicara.
kok suamimu gitu-gitu amat sih? Kita kan berteman. Tapi kalau hanya sekedar sikapnya yang nggak menyenangkan, tapi istrinya merasa fine-fine aja, ya yang nggak seneng kan teman-temannya, pantas nggak kawin sama teman-temannya gitu kan? Benar-benar. Pusing gitu loh. Benar. Jadi dibikin simple aja, dibikin yang sedamai sejahtera apa? Jika situasi itu diri kita diperhadapkan dalam satu situasi untuk membuat damai sejahtera, ya udah kita bikinlah damai sejahtera itu buat diri kita supaya orang-orang sekitar kita merasakan damai itu meskipun orang-orang itu menjengkelkan gitu. Ricky nih nyebelinnya nggak karu-karuan kalau ke rumah gua misalnya, tapi itu Ricky misalnya, aku ngelihat Taya oke-oke aja nerima Ricky, gua enggak. Emang gue jatuh cinta sama Ricky sampai gue ngerasa keganggu gitu loh dengan Ricky tidak nice kepada Inoy misalnya kayak gitu kan, bener nggak sih? Nah ini kita agak sedikit berbeda sudut pandang. Inoy lebih melihat kepada situasi yang disampaikan Titin tadi. Sudut pandangnya adalah teman-temannya berharap si pasangan temennya tadi, sahabatnya tadi bisa mingle, tapi ini enggak. Bisa mingle tapi ini enggak. Nah mungkin kalau memang itu sering banget kejadian tapi dia masih mau bertemu dan lain sebagainya, ya paling cuma tinggal disampaikan aja, Noy kalau kasih tahu dong suami kamu kalau nanti kita gini kita bercanda mbok ya jangan garing-garing banget kayak atau diem aja atau gimana gitu. Tapi kalau misalnya sampai masuk ke ranah yang sangat private, ya. Itu saya rasa enggak bijak ya. Ya. Bagaimana Bapak Ricky sebagai laki-laki? Setuju. Masuk setuju. Ujuk-ujuk kamu setuju. Enggak, soal yang tadi sih itu memang benar banget sih, kan ada kalanya kalau aku sih punya prinsip nggak terlalu pengen ngurusin hidup orang gitu loh. Makanya kayak orang mungkin bakal ngelihat kayaknya nih orang cuek banget sih, katanya udah temenan lama tapi kok kayak nggak pernah tahu dia kayak apa kayak gimana gitu. Kayak misalnya aku punya temen nih misalnya gitu, aku nggak tahu ternyata orang tuanya yang salah satunya tuh udah meninggal, aku tuh nggak tahu gitu karena aku nggak pernah mau ngecek ke area situ. Dan tapi kamu itu normal nggak gitu sih ya? sebetulnya? Nah itu apakah itu normal nggak sih? Maksudnya aku tipikalnya nggak mau terlalu ngurusin. Kamu nggak normal, kamu butuh itu nggak normal ya? Nggak normal. Nggak lah, gini menurut saya sih ya. Tapi kan Mbak Ino itu gimana karakter nggak sih? Kalau pragmatis kan memang. Betul. Ina akan bicara ke sana. Jadi sebetulnya ada karakter-karakter orang yang nggak mau ngurusin orang, tapi itu pun juga keterlaluan kalau tidak punya sensitivitas, kepekaan. Perlulah, kita juga perlu. Namanya juga sosialisasi. Kamu kan nggak hidup sendirian, tapi jangan kepo-kepo teing gitu loh. Ya. Segala yang sedang saja itu. Aduh. Sesuatu yang over kan nggak bagus ya. Over kepo atau over cuek kan nggak bagus. Kita harus tahu kapan kita menempatkan diri gitu loh. Apalagi kalau itu pasangan kita ataupun pertemanan dekat di sekitar kita gitu. Bagaimana cewek? Nah, aku pengen dengar suaranya cewek gitu. Mau dengar apa Kak Ino ya? Gimana? Dia sehat ya? Sebentar lagi pasti semakin sehat. Nah itu jadi orang yang positif ya, positif vibe gitu ya, positive thinking, positive vibe gitu, positive restore. Nah Sobat Maestro, kalian pengen beneran pulih nggak nih? Mungkin kalau misalnya tadi udah di medical check up ya, si hatinya sama Mbak Inoy tadi mental check up. Oh, bukan medical, mental check up. Okay. Setelah mental check up-nya udah kamu telusuri gitu ya. Oh ternyata tersadar bahwa ternyata pulihnya baru 10% misalnya. Aduh. Tapi nggak apa-apa ya Mbak Ino ya, mau 10%, 5%. Masih bagus loh dia mau berubah daripada dia tidak sama sekali. Iya, daripada double. Yang penting mengakui tadi ya buat Maestro ya. Nah Mbak Ino ini kalau sebenarnya pengen lebih masih panjang ya teman-teman. Masih banyak sih sebetulnya. Extend seperti biasa. Iya nih. Kita extend atau gimana nih Pak Produser? Ada nggak pertanyaannya? Ada nggak bahan diskusinya gitu? Ada sih. Ada. Oke, so bahan diskusinya apa? Diskusinya itu. Nah kan. Siapa duluan nih? Begitu ditanya apa bahan diskusi. Kan banyak sebetulnya. Kalau tadi kan kita ngomongin tentang ini kan, tentang luka masa lalu lah, apalah segala macam. Tapi kan aku juga pengen tahu nih,
pasti ada orang juga yang kayak kayak semacam overprotective lah, yang sampai pada akhirnya dia ya itu tadi jadi kayak bukan rusak sih, jadi kayak ya overprotective sehingga akhirnya dia punya Ini segala macam overprotective kepada ketakutan. siapa? Kepada dirinya sendiri gitu. Dia mengcover dirinya, memprotek dirinya supaya tidak tersenggol oleh orang lain gitu. Iya, mungkin Maksudnya itu begitu. satu. Terus iya itu satu. Terus yang kedua juga soal ini, kita tadi rada jarang ngomongin ini loh, yang suami istri. Padahal itu segmen kita loh. Iya kan? Ladies Talk di sini kita bicara Emang- tentang hubungan suami istri juga. Emang tadi kita ngomongin apa sih? Kurang banyak gitu. Oke lah, untuk semua teman-teman, Sobat Maestro yang lagi dengerin on air sekarang, kita harus berpisah dulu. Bye-bye dulu ya.